Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Mahali dan MPM 2235-10882 dari kelas 5D. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan dari hasil membaca dan memahami dari dokumentasi React Native, yaitu tentang UI dan interaction. Baiklah, yang akan saya bahas yang pertama yaitu style, yang kedua black and white, yang ketiga layout with flexbox, yang keempat image, selanjutnya color reference, handling touch, navigation bed windscreens, animation, gesture responder system, networking, security, dan accessibility. Lanjut materi pertama, yaitu tentang style. Dengan React Native, kita dapat mendesain aplikasi menggunakan JavaScript. Komponen inti memiliki properti yaitu bernama style yang menyerupai CSS di web, tetapi menggunakan camel case. Contohnya background color bukan background min color. Properti style ini dapat berupa yaitu objek JavaScript biasa, dan yang kedua dapat berupa array style. Lalu untuk aplikasi yang lebih kompleks disarankan menggunakan stylesheet.grid agar penulisan style ini lebih terorganisir. Selanjutnya itu black and white. Black and white ini terdiri dari beberapa kategori lagi. Yang pertama itu fixed dimension. Fixed dimension ini ukuran komponen itu diatur dengan white dan black tetap dalam properti style. Lalu semua ukuran ini berbasis density independent pixel atau DP, dan fixed dimension ini cocok untuk elemen yang tidak berubah ukurannya berdasarkan layar. Yang kedua itu flex dimension. Flex dimension ini digunakan agar ukuran komponen ini dapat menyesuaikan ruang yang tersedia. Selanjutnya itu percentage dimension. Ini digunakan nilai presentasi untuk menentukan ukuran relatif terhadap layar dan membutuhkan parent dengan ukuran yang telah ditentukan. Selanjutnya itu layout with flexbox. Flex digunakan untuk mengatur bagaimana elemen memenuhi ruang kosong dalam sumbu utama. Contoh flex yaitu satu akan membagi ruang secara proporsional. Lalu flex direction digunakan untuk menentukan arah tata letak anak. Column ini dari atas ke bawah, row ini dari kiri ke kanan, dan variasi reverse ini itu membalik arah. Lalu layout direction. Layout direction ini digunakan untuk menentukan arah tata letak anak dan teks dalam hierarki. Layout direction ini terdapat dua jenis. Yang pertama itu LTR, ini defaultnya dari kiri ke kanan, dan yang kedua ini RTL, dari kanan ke kiri. Yang keempat itu justify content, yaitu mengatur anak dalam sumbu utama. Ini justify content ini terdapat pilihan. Yang pertama itu flex start, center, space between, dan lain-lain. Dan yang kelima ini align item, yaitu mengatur anak dalam sumbu silang. Pilihannya di sini yaitu stretch, ini defaultnya. Yang kedua center, yang ketiga flex start, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu layout with flexbox, masih lanjutannya. Ini yang align item ini seperti align item tetapi hanya untuk satu anak. Itu align content ini digunakan untuk tata letak garis saat menggunakan flex warp. Lalu flex warp ini merupakan pengatur apakah anak itu dibungkus ke baris baru jika melebihi ukuran kontainer. Yang keempat itu flex basis, grow, dan shrink. Flex basis ini ditentukan ukuran awal elemen di sumbu utama ini sebelum perhitungan flex grow dan flex shrink. Lalu flex go ini yaitu mengatur seberapa banyak ruang kosong dibagi antar elemen. Nilai default dari flex go ini adalah 0. Lalu flex shrink ini yaitu mengatur seberapa banyak elemen mengecil jika ukuran total itu melebihi kontainer. Nilai defaultnya itu 0, sedangkan pada web itu biasanya itu 1. Selanjutnya layout with flexbox. Ini terdapat gap. Gap ini terdapat 3 jenis. Yang pertama itu row gap,
yaitu jarak antar baris, kedua column gap yaitu jarak antar kolom, dan gap. Gap ini merupakan singkatan untuk mengatur row gap dan column gap sekaligus. Yang kedua itu width and height, itu nilai yang didukung pada width dan height ini. Yang pertama itu auto ini ditentukan oleh konten, lalu pixel ini untuk ukuran absolut, lalu persentase ini merupakan presentasi dari ukuran parent tersebut. Selanjutnya itu position, yaitu tipe penempatan elemen. Ini terdapat tiga jenis. Yang pertama itu relatif, ini merupakan defaultnya, yaitu penempatan elemen relatif terhadap alur tata letak normal dengan offset dari top, right, button, and left. Lalu yang kedua yaitu absolute. Absolute ini yaitu elemen yang diposisikan relatif terhadap containing block tanpa mengaruhi tata letak saudara. Selanjutnya itu static. Static ini penempatan standar tanpa mempertimbangkan offset. Selanjutnya itu containing block. Containing block ini menentukan posisi dan ukuran elemen. Lalu elemen absolute ini mengacu pada containing block terdekat yang memiliki posisi selain static atau properti seperti transform. Materi selanjutnya itu image. Image ini memiliki beberapa materi yang dibahas. Yang pertama itu static image resource, yaitu mengelola gambar dengan cara yang seragam seperti di Android dan iOS. Yaitu gambar ini disimpan bersama kode JavaScript tanpa konflik nama dan hanya gambar yang digunakan yang disertakan dalam aplikasi. Lalu dengan static image ini tidak perlu rekompilasi aplikasi untuk menambah atau mengubah gambar. Yang kedua yaitu static non-image resource. Static non-image resource ini mendukung file audio, video, dan dokumen. Contohnya itu MP3, MP4, dan PDF. Lalu ini terdapat juga konfigurasi tambahan yang dapat kita lakukan melalui asset XD Metro config. Selanjutnya itu network image. Ini membutuhkan dimensi manual untuk gambar dari URL. Lalu kita dapat menggunakan HTTPS untuk memenuhi persyaratan keamanan transport. Selanjutnya itu cache control. Ini yang berlaku pada platform iOS. Yang pertama itu ada default, reload, first touch, do only if touch. Materi selanjutnya itu local file system image. Ini mendukung gambar dari penyimpanan lokal seperti kamera roll. Yang kedua itu kita dapat memilih resolusi gambar yang paling sesuai untuk performa yang optimal. Selanjutnya itu image dimension. Pada React Native ini React Native ini tidak otomatis menentukan dimensi gambar untuk mencegah pergeseran tata letak. Selanjutnya itu dimensi ini diperlukan untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Selanjutnya itu background image. Kita dapat menggunakan komponen atau tagline image background untuk membuat gambar latar dengan elemen lain di atasnya. Yaitu border radius. Ini untuk iOS. Properti radius sudut tertentu mungkin diabaikan pada iOS seperti border top left radius. Yaitu off-thread decoding. Decoding gambar dilakukan di thread terpisah untuk mencegah penurunan frame. Lalu kita dapat juga mengkonfigurasi cache iOS. Ini pada React Native ini tersedia API untuk mengatur batas cache gambar melalui kode natif di app Digilet. Materi selanjutnya itu color reference. Pada materi ini terdapat beberapa materi lagi, yaitu yang pertama itu React Native ini menyediakan berbagai API untuk mengelola warna dan memungkinkan developer ini untuk memanfaatkan warna tersebut untuk mendesain platform serta preferensi menggunakan secara maksimal. Yaitu platform color. Platform color ini mengacu pada sistem warna bawaan platform seperti tema atau warna sistem.
Selanjutnya itu Dynamic Color iOS. Ini hanya untuk iOS sebenarnya. Ini memungkinkan pengaturan warna yang berbeda untuk light mode dan dark mode atau dua mode. Selanjutnya itu RGB, yaitu React Native ini mendukung formatnya itu yang pertama hexadesimal, contohnya yang 3 digit ini F0F ini sama dengan FF00FF. Lalu ada juga yang 6 digit, contohnya itu FF00FF. Selanjutnya yang 4 digit ini F0FF. Selanjutnya ada juga yang 8 digit. Lalu kita dapat juga menggunakan functional notation. Contohnya itu RGB 255,0,255 atau kita dapat juga menggunakan RGBA. Lalu selanjutnya itu Hue Saturation Likeness atau HSL. Ini notasi ini yang didukung React Native ini, contohnya itu HSL dan HSLA. Selanjutnya itu Hue Whiteness Blackness, yaitu atau HWB. Format HWB pada React Native ini digunakan untuk mencampur warna berdasarkan warna, kecerahan, dan hitam. Contohnya seperti ini. Selanjutnya itu Color Ins. Ini merupakan warna yang dapat direpresentasikan sebagai nilai integer dalam format RGB. Lalu ada Name Color, yaitu nama atau warna dari CSS3 atau SVG yang didukung. Contohnya itu Alice Blue dengan kode atau kode hexadesimal, yaitu seperti ini, dan anti Hue White seperti ini. Dan kita dapat melihat warna-warna lain dengan kode hexa ini di website www.w3 dari websitenya w3.org. Selanjutnya itu handling touch. Pada materi ini terdapat sub materi lagi. Yang pertama itu adalah button. Button ini adalah cara termudah untuk menampilkan tombol dasar yang berfungsi di semua platform. Yang kedua itu touchable component. Komponen ini dapat menangkap gestur ketukan dan memberikan umpan balik atau feedback saat dikenali. Komponen-komponen dari touchable component ini yaitu yang pertama touchable highlight, yang kedua touchable native feedback, yang ketiga touchable opacity, yang keempat itu touchable without feedback. Selanjutnya itu scrolling and sweeping. Ini untuk digunakan untuk interaksi seperti menggulir daftar atau menggeser halaman. React Native ini menyediakan komponen seperti scroll view. Gestur dari sweepers ini yaitu menggeser layar untuk berpindah halaman. Terdapat juga punch yang digunakan untuk menggulir melalui daftar panjang atau area konten. Selanjutnya itu navigation between screens. Pada React Native ini menawarkan berbagai komponen navigasi untuk membantu kita untuk membuat alur aplikasi yang dinamis dan struktur. Jika kita baru memulai untuk menavigasi website kita atau codingan kita, React ini terdapat juga komponen itu React Navigation adalah pilihan utama karena mudah digunakannya. Lalu jika kita pengen mengintegrasikan React Native ini ke dalam aplikasi yang sudah memiliki navigasi bawaan atau memerlukan alternatif selain React Navigation, kita juga dapat menggunakan React Native Min Navigation. React Min Navigation. Materi selanjutnya itu animation. Pada materi ini terdapat juga sub materi. Yang pertama itu Animated API. Animated API ini dirancang untuk mengekspresikan berbagai pola animasi dan interaksi dengan cara yang ringkas dan sangat efisien. API ini menggunakan pendekatan deklaratif untuk hubungan antara input dan output dengan transformasi yang dapat dikonfigurasi serta metode kontrol waktu berbasis animasi. Selanjutnya itu animated ini mendukung 6 jenis komponen animatable bawaan, yaitu view, text, image, scroll view, flat list, dan section list. Hal ini memungkinkan kita ini untuk membuat animasi yang mulus pada berbagai elemen UI. Selain itu kita juga dapat
memiliki fleksibilitas untuk menciptakan komponen animasi custom dengan menggunakan function yaitu animated.create animated component. Selain itu, React Native ini juga menyediakan beberapa opsi konfigurasi, salah satunya yaitu animated.timing, yang ini digunakan untuk mengatur nilai animasi seiring waktu menggunakan fungsi async. Lalu kita juga dapat menggabungkan animasi untuk berjalan yaitu secara berurutan. Dapat dengan menggunakan metode sequence yaitu secara berurutan, sedangkan secara paralel dapat menggunakan animated.parallel. Dengan animated ini memungkinkan kita ini untuk menggabungkan nilai-nilai animasi melalui proses matematika yaitu seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, dan modulus. Selanjutnya itu kita juga dapat menggunakan animated.event ini untuk menghubungkan gestur seperti planning atau scrolling, atau kita dapat juga langsung ke nilai animasinya. Selanjutnya itu stop animation, yaitu kita dapat menggunakan spring.stop animation buka kurung callback ini untuk mengheningkan animasi dan mendapatkan nilai akhir. Selanjutnya itu listener, kita dapat menggunakan spring.addListener buka kurung callback ini digunakan untuk memantau nilai animasi secara asinkron selama animasi itu berjalan. Yaitu layout animation API, ini digunakan untuk mengatur nilai animasi pada siklus atau render atau layout pada berikutnya secara global. Materi selanjutnya itu gesture responder system. Gesture responder system ini mengelola siklus hidup gestur dalam aplikasi kita. Sistem ini menentukan maksud pengguna seperti scrolling, sliding, atau tapping, bahkan saat gestur sedang berlangsung. Sistem ini memungkinkan komponen-komponen untuk bernegosiasi dalam interaksi sentuhan tanpa pengetahuan tambahan tentang komponen induk atau anaknya. Agar aplikasi terasa responsif dan nyaman, setiap tindakan sentuh harus memiliki atribut berikut. Yang pertama itu feedback atau highlighting, yaitu menunjukkan kepada pengguna apa yang sedang menangani sentuhan mereka dan apa yang akan terjadi saat gestur itu selesai. Yang kedua yaitu cancel ability, yaitu pengguna harus dapat membatalkan tindakan sentuh dengan menggeser diri mereka untuk menjauh sebelum menyelesaikan gestur tersebut. Lalu sistem responder ini dapat rumit digunakan secara langsung. Maka dari itu React Native ini menyediakan implementasi abstrak touchable untuk elemen yang bisa istilahnya itu di tap. Elemen tersebut yaitu touchable highlight. Ini digunakan seperti tombol atau link pada web yang memberikan efek highlight saat disentuh. Selanjutnya itu event yang diteruskan dalam gesture responder system ini dapat berbentuk sintetik dan mencakup properti seperti change touch, identifier, target, timestamp, dan lain-lain. Materi selanjutnya itu networking. Banyak aplikasi mobile saat ini yang memerlukan sumber daya dari URL jarak jauh, baik itu untuk melakukan permintaan post ke REST API maupun mengambil konten statis dari server lain. React Native ini menyediakan beberapa cara untuk menangani kebutuhan networking ini. React Native ini mendukung Fast API yang mudah digunakan untuk menangani permintaan jaringan, dan Fast API ini bekerja serupa dengan XML, HTTP request, dan API jaringan lainnya. Lalu React Native ini menyertakan dukungan bawaan untuk XML, HTTP request API, sehingga kita ini dapat menggunakan pustaka pihak ketiga seperti Frisbee atau iOS, atau kita dapat juga menggunakan XML, HTTP request secara langsung. Lalu React Native ini juga mendukung WebSocket, yaitu protokol yang memungkinkan komunikasi dua arah atau full duplex melalui satu koneksi TCP. Materi selanjutnya itu security. Security ini seringkali menjadi aspek yang terabaikan saat kita ini membangun sebuah aplikasi. Walaupun tidak mungkin membuat software yang sepenuhnya kebal terhadap serangan, meningkatkan lapisan
keamanan ini secara signifikan untuk mengurangi resiko yang akan terjadi. Berikut ada beberapa praktik keamanan yang penting dalam pengembangan aplikasi React Native. Yang pertama itu, jangan pernah menyisipkan API key atau informasi rahasia langsung di dalam kode aplikasi kita. Kode ini dapat diakses dengan mudah melalui inspeksi app bundle. Atau kita dapat juga menggunakan tools seperti React Native min.10v atau React Native config. Lalu jika kita memerlukan API key itu untuk mengakses sumber daya tertentu, solusi terbaiknya yaitu menambahkan lapisan server yang akan menangani permintaan dan menyisipkan kunci API di server. Selanjutnya itu, untuk data pengguna yang disimpan secara persisten ini, kita disarankan menggunakan jenis penyimpanan yang sesuai, yaitu yang pertama itu asynchronous storage, yaitu untuk data yang tidak sensitif. Lalu secure storage ini untuk data yang sensitif seperti token autentikasi. Selanjutnya itu depth linking. Depth linking ini memungkinkan aplikasi ini menerima data langsung dari sumber eksternal melalui skema URL seperti app.2 atau misalnya URL ya. Namun hal ini juga dapat menjadi titik rentan karena tidak ada metode terpusat untuk mendaftarkan skema URL pada aplikasi. Lalu selanjutnya itu, kita juga disarankan untuk menggunakan enkripsi SSL untuk API. Hal ini digunakan untuk memastikan data yang dikirim antara klien dan server tidak dapat dibaca dalam teks biasa oleh pihak ketiga. Materi selanjutnya itu accessibility. Pada accessibility ini terdapat submateri lagi, yaitu pengertiannya. Aksesibilitas ini adalah aspek penting dalam pengembangan aplikasi untuk memastikan bahwa semua pengguna, termasuk mereka dengan disabilitas, dapat menggunakan aplikasi kita ini dengan nyaman. React Native ini menyediakan API aksesibilitas ini yang melengkapi teknologi bantuan bawaan pada Android, contohnya itu Talkback, dan iOS ini contohnya itu VoiceOver. Accessibility properties ini contohnya itu seperti accessible, accessibility label, accessibility hint, accessibility role, accessibility stack, dan masih banyak contoh-contoh properties accessibility. Lalu accessibility ini memungkinkan teknologi bantuan ini untuk memicu tindakan tertentu pada komponen secara pragmatis. Contohnya itu, kita dapat menggunakan property accessibility action ini untuk mendaftarkan daftar rahasia yang dapat dilakukan oleh komponen. Lalu kita dapat menambahkan fungsi on accessibility action ini untuk menangani permintaan aksi tersebut. Lalu pada React Native ini juga menyediakan API accessibility info untuk memeriksa apakah teknologi bantu seperti screen reader ini sedang aktif atau tidak. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.